Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin, NPM 190119187. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Diversifikasi Geografis, Diversifikasi Industri, Konsentrasi Kepemilikan Perusahaan, dan Masa Perikatan Audit terhadap Manajemen Laba. Latar belakang, adanya kekhawatiran tentang praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Praktik manajemen laba dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan keputusan investasi, sehingga penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi praktik manajemen laba adalah diversifikasi geografis, diversifikasi industri, konsentrasi kepemilikan perusahaan, dan masa perikatan audit. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Dan pembahasan hasil statistik deskriptif. Diversifikasi geografis yaitu minimumnya sebesar 1,00 dan maksimumnya sebesar 4,00 dan rata-ratanya sebesar 1,2250 dan standar deviasinya sebesar 0,725145. Diversifikasi industri yaitu minimumnya sebesar negatif 0,316, maksimumnya sebesar 0,959, rata-ratanya sebesar 0,19979, standar deviasinya sebesar 0,260319. Konsentrasi kepemilikan perusahaannya yaitu negatif 21,152, maksimumnya sebesar 472,887, rata-ratanya sebesar 6,62538, standar deviasinya sebesar 47079070, dan masa perikatan auditnya sebesar 0,071, maksimumnya sebesar 17304, dan rata-ratanya sebesar 138623, dan standar deviasinya sebesar 2455684. Berhasil dari uji multikolinearitas, yaitu berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai toleransinya mendekati angka 1 dan nilai FIF-nya di sekitar angka 1 untuk setiap variabel. Hasil uji autokolerasi, yaitu data tersebut tidak memiliki masalah autokolerasi. Uji heteroskedastisitas, bahwa grafik scatterplot menunjukkan data tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, dan tidak terdapat pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Uji normalitas, berdasarkan data dari uji normalitas yaitu diketahui nilai signifikansi variabel dependen yaitu manajemen laba sebesar 0,200, yaitu lebih besar dari 0,005. Hasil uji koefisien determinasi. Pada hasil uji koefisien determinasi yaitu menunjukkan nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,801. Hasil uji statistik T. Berdasarkan hasil dari uji statistik T menunjukkan bahwa variabel diversifikasi geografis memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,006. Tingkat signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti H2 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa diversifikasi geografis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Diversifikasi industri yaitu menunjukkan bahwa variabel diversifikasi industri memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,009. Tingkat signifikansi tersebut kurang dari 0,05 yang berarti H1 diterima, sehingga dapat dikatakan diversifikasi industri yaitu memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,009. Tingkat signifikansi tersebut kurang dari 0,05 yang berarti H1 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa diversifikasi industri berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Variabel konsentrasi kepemilikan perusahaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,048. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti H3 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Variabel masa perikatan audit memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,018. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti H4 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa masa perikatan audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Hasil uji signifikansi F. Pada tabel yaitu menunjukkan hasil uji statistik F dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti HA diterima dan HO menolak.